Jangan nanggung, jangan pernah menjadi penanggung. Misalnya nih, kita punya adiknya datang, ya udah nanti kalau sampai dia nggak bayar, aku yang bayar. Kan begitu kan, nanggung. Atau ada orang mau utang, ini siapa yang mau nanggung? Saya, kan goblok. Saya pernah terjebak dalam itu ya. Ada salah satu inilah kerabat, saya nanggung. Ternyata dia benar-benar nipu. Wah, saya babak belur. Pak Yosua Oi, silakan Pak Yosua Oi sebentar. Ya, shalom. Shalom Pak Yosua. Hai. Ini Pak, mengenai soal yang dari Filemon 1 ayat 18 tentang Paulus. Dia berkata kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisanku tanganku sendiri. Aku akan membayarnya agar jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Kalau menurut perjanjian lama, kan kita tidak boleh menanggung hutang ya Pak? Ya. Apakah karena seperti yang Pak Paul bilang tadi, bahwa karena Paulus tidak lagi hidup di dalam perjanjian lama, tapi sudah di perjanjian baru, maka dia bisa menanggungkan hutang untuk hutang orang lain. Nah, gini, itu ceritanya si Onesimus ya kalau nggak salah kan? Iya betul. Onesimus ini kan seorang budak, tapi Onesimus ini kemudian menjadi pengikut Kristus dan menjadi muridnya Paulus. Nah, teologi di dalam perjanjian baru adalah membebaskan para tawanan loh. Ya kan? Iya. Lukas 4. Ya, Roh Tuhan Allah ada padaku untuk membebaskan para tawanan, termasuk budak ini. Makanya Paulus itu melakukannya secara hurufiah. Dia dibeli budak itu. Dibeli tapi dibebaskan. Nah, kalau waktu beli, tapi Onesimus kan masih ada tanggungan hutang. Ya sudah nanti aku yang bayar. Tapi kan waktu itu Paulus nggak datang. Nggak ada di situ. Makanya dia nulis, ini tanda buat saya jamin utangnya dia, nanti saya bayar utangnya. Maksudnya begitu, bukan dia menjadi penanggung, bukan. Terus dia boleh hutang lagi, bukan. Tapi kalau dia masih ada hutang, nanti aku yang bayar. Nah, itu artinya begitu. Gitu. Tapi ya. Berarti, jadi itu benar-benar. Jadi teologi itu benar-benar membebaskan para budak. Tapi kemudian gereja, yaitu tadi, gereja itu malah menyesatkan dari Alkitab Perjanjian Baru, bikin perbudakan. Padahal budak-budak itu dilepaskan loh sama rasul-rasul. Tapi berarti menanggung hutang orang lain itu berarti sebenarnya nggak boleh kan Pak? Bukan. Itu definisi menanggung hutang orang lain, janganlah menjadi penanggung sesamamu. Iya. Nah, bukan menanggung hutang loh. Jadi penanggung sesamamu itu begini. Di zaman Perjanjian Lama, ya, kemudian ada orang yang ngomong, ya kan, datang, ya dia lagi kesulitan keuangan atau dia lagi ada masalah, ya kan, dia butuh orang yang berani menjamin dia bahwa dia tidak berbuat salah, misalnya habis membunuh orang gitu kan. Terus dia datang sama kita, ya kan. Terus dia cerita yang baik-baik ya kan. Ya, kita nggak tahu kondisi sebenarnya. Dia cerita benar baik-baik, terus kita dua datang sama kepada siapa dia bikin salah. Terus kita ngomong, oke, saya akan nanggung dia. Ya kan? Ya. Nah, ternyata dia bohong. Celakalah kita, celaka. Kita kudu nanggung. Orangnya udah kabur. Makanya jadi dibilangnya itu bukan di Taurat tapi di Amsal, janganlah menjadi penanggung sesamamu. Artinya jangan bodoh. Setiap orang biar nanggung dosanya sendiri, tiap orang biar nanggung salahnya sendiri. Ya. Yang dimaksud begitu. Artinya kita jangan bodoh, jangan nanggung utangnya orang. Makanya selalu kalau orang-orang saya menasihatkan kepada Anda, jangan sok baik berdiakonia dengan nanggung utangnya orang. Beda kalau Anda punya uang banyak, Anda mau selamatkan dia, udah tak bayar semua utangmu, Anda memang melimpah hidupnya dan Anda punya pengalaman, misalnya nih perbankan, ya kan? Anda punya koperasi, itu nanti kita mau bikin koperasi ya, kita mau bikin koperasi nanti supaya
jemaat, umat yang bergabung di sini semua bisa ini ya, bisa ada solusi keuangan. Kita enggak cuma ngomong tok. Nah, itu koperasi, itu kan juga apakah itu menjadi penanggung hutang? Bukan. Ini penanggung itu artinya secara ekstrim benar-benar, oke saya yang nanggung, atau dia bohong, dia nanggung, dikejar. Makanya terus kalau engkau menanggung sesamamu, cepat beresin, minta maaf sama dia cepat-cepat. Supaya dia jangan kejar, supaya dia cepat kita datang. Klarifikasi, iya ini saya juga ditipu. Iya. Tapi karena kita sudah menjadi penanggung, ya kita kudu bayar kerugiannya berapa. Memang begitu. Ya. Kan cilaka kan? Iya, cilaka lah, Pak. Iya, itu mah zaman sekarang juga begitu. Itu nasihat bijak. Jangan nanggung, jangan pernah menjadi penanggung. Misalnya nih, kita punya adiknya datang. Ya udah nanti kalau sampai dia nggak bayar, aku yang bayar. Kan begitu kan, nanggung. Atau ada orang mau utang. Ini siapa yang mau nanggung? Saya, kan goblok. Saya pernah terjebak dalam itu ya. Ada salah satu inilah kerabat, saya nanggung. Ternyata dia benar-benar nipu. Wah, saya babak belur. Ayah saya juga pernah. Jadi itu nampaknya saya nggak belajar dari kesalahan itu. Nah, ibu saya nggak ngajarin, lupa ngajarin. Jangan pernah nanggung. Itu tuh wajar ya, gitu kan sering kali kan. Karena aku yang menggaransi dia deh, ini orang baik. Mau dikejar kita. Kan Pak kita gitu kan ya. Itu yang dimaksud begitu. Kalau bagi orang Yahudi, begitu kita bilang kita yang garansi, wah dikejar. Tapi kalau sekarang hukumnya nggak boleh ya. Jadi misalnya nih, bahkan ya misalnya gini nih, kita mau penangguhan penahanan. Saya mau menangguhkan KC, keluar. Misalnya gitu, siapa yang nanggung yang penjaminnya Pak Jenderal Tobing. Lalu tiba-tiba KC kabur. Apakah Jenderal Tobing masuk penjara? Enggak. Udah nggak bisa begitu lagi. Kalau dulu masuk penjara. Kalau sampai KC kabur, ya Jenderal Tobing di penjara. Tapi kalau sekarang hukumnya nggak boleh begitu. Siapa yang salah, ya dia yang masuk. Kalau dulu bisa tukeran gitu. Siapa salah, orang lain yang nanggung bisa. Kalau sekarang udah nggak boleh, karena lebih banyak jebakan-jebakan, orang ditipu. Jadi di situ nanti ada ketidakadilan, ya kan? Oke. Nangkep ya? Oke, nangkep Pak, nangkep. Kalau boleh satu lagi Pak. Ya. Ini saya juga dapat dari ayat Yudas 1 ayat 9 Pak. Ini yang ceritanya tentang penghulu malaikat Mikael berselisih dengan iblis mengenai mayat Musa. Tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tapi berkata kiranya Tuhan menghardik engkau. Sementara kita kan kalau terutama di karismatik ya sering menghardik ya, sering menengking ya Pak. Jadi sampai sebatas apa kita bisa mengusir setan dengan menengking, dengan menghardik? Sampai sebatas apa gitu Pak? Nah, masalahnya orang karismatik juga sering ngawur loh. Dia nengking roh apa, ditengking roh kedar nebaya. Dia ngerti nggak sih roh itu yang ditengking roh apa? Gereja karismatik itu sering ngawur loh, masa ngusir-ngusir roh ini roh itu. Dia tahu. Iya, banyak menamakan roh-roh gitu ya Pak. Itu namanya 1000 setan dia bisa kasih nama. Ya keponakannya sendiri aja dia lupa namanya. Wah, karismatik ini jantenan. Saya juga dulu begitu. Ngaku. Itu ya begitu, dia bertobat. Iya kan? Nah, sampai sebatas mana Pak? Ya sebetulnya bukan sebatas mana ya, sebetulnya nggak usah ikut-ikutan, nggak usah latah. Oke, makasih ya Pak kan? Paul. Ya. Sebenarnya kan nggak usah latah kan, karena firman Tuhan nggak ngajarin tenging-tenging dengan caranya orang gereja karismatik begitu. Nah itu tipuan agama juga. Nanti ada pendeta yang adu kekuatan sama tukang sihir itu ya di Afrika itu kan. Wah, begitu kan. Wah, ya megalomen sama Lion Man itu berkelahi. Iya, Pak Gibran sama Pak Dautoni kan katanya ya kan. Wah, itu bohong-bohongan semua itu. Itu bohong-bohongan itu saya nggak percaya itu.
Ya, nggak begitu caranya. Alkitab nggak ngajari begitu. Caranya gimana, Pak? Melampaui yang tertulis. Ya itu apa roh jahat ada di dalam, apa definisi roh jahat? Baik lagi ya. Saya itu mau nyampaikan itu, tapi saya itu harus pakai presentasi. Saya belum tak siapkan terus karena itu nanti sekalian buat ngajar kelas evangelis ya. Belum tak siapkan terus. Saya yang lama, materi lama mau saya ganti. Apa roh jahat itu? Satan. Pergilah engkau, ya. Satan, ya kan? Satan itu artinya apa sih? Nah, tadi. Tengking, setan apa? Ya kan? Nah itu mesti kita harus jeli. Sebenarnya itu tadi ya, tadi artinya bagian dari bagian ilusi agama. Mesti roh ini, roh itu, roh apa, roh jina. Roh perjina itu nggak pernah ditengking ya. Perjinaan itu kita yang lari, tapi pendeta-pendeta perjinaan, usir roh perjinaan dari tubuh, yang nggak pergi-pergi. Perjina itu kita yang lari, bukan kita yang nengking perjinaan. Coba Anda pergi ke Alexis, lalu di dalam Alexis itu berduaan sama perempuan yang kinclong, yang porselen, terus Anda tengking roh perjinahan. Saya jamin nggak akan lari, malah Anda akan gubrak-gubrak olahlah bebek jus. Nggak akan lari roh perjinahannya. Lari mendekat, Pak. Malah dia akan lari mendekat kepada kita. Peluklah aku, sayangku. Ya, coai, ya kan dia. Ya, coai pak, dia akan bilang gitu nanti. Yang ngerti jangan katakan amin. Loh, saya realistis ya. Saya ngajari teman-teman Anda semua supaya jangan dibohongi sama agama-agama, supaya Anda berkemenangan hidupnya. Ya. Oke, makasih Pak Paul. Iya. Selamat memberkati. Selamat memberkati. Menik Krul lalu Pak Abraham Pras.